Almarhum Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur pernah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Setiap orang Islam seharusnya mampu menampilkan diri sebagai agen rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin saja. Artinya, misi ajaran Islam sangat universal untuk seluruh makhluk, bukan hanya untuk manusia. Ajaran Islam tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga seluruh pemeluk kepercayaan lain. Karakter Islam yang pernah dicontohkan oleh para penyebar Islam di Nusantara, terutama Wali Songo, mereka mendakwahkan ajaran Islam dengan mempertimbangkan konteks budaya lokal sehingga mudah diterima masyarakat. Dakwah yang mereka lakukan bersifat inklusif, akomodatif, dan transformatif. Inklusif artinya sikap mau menerima, menghargai, dan terbuka terhadap perbedaan. Akomodatif artinya mengakomodasi dan mempertimbangkan tradisi, kearifan, dan budaya lokal yang sudah dipraktekkan masyarakat. Sementara itu, transformatif berarti mampu mendialogkan, mengubah, dan mengisi konteks lokal dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan cara inilah Islam diterima secara luas di Nusantara. Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktek yang paling sesuai untuk dipraktekkan agar terwujud kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman bangsa Indonesia. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tentram dan menenteramkan. Bila ini dapat diwujudkan, setiap warga negara niscaya dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya. Baiklah, sekarang sedikit kita akan bahas tentang radikalisme. Isu radikalisme yang muncul di Indonesia berkembang ditandai dengan adanya fenomena kekerasan yang berkedok agama. Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan bertindak ekstrim. Istilah radikalisme dari sudut pandang sosio-historis digunakan dalam kajian sosial budaya hingga dikaitkan dengan politik dan agama. Sedangkan secara sosiologis empiris, kemunculan sikap radikalisme berkaitan dengan dinamika internal masyarakat itu sendiri. Ayo kita ciptakan Indonesia yang damai dengan melawan paham-paham radikalisme. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfara Research Center menerangkan bahwa pada riset BNPT pada April tahun 2017 menemukan bahwa gejala radikalisme sudah menyebar di kalangan mahasiswa. Dari survei kepada mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia ditemukan bahwa 39% mahasiswa tertarik untuk masuk ke organisasi radikal. Dan masih banyak lagi penelitian-penelitian terkait tentang siswa yang terpapar paham radikalisme. Mari kita bersama-sama siapkan kekuatan kita, siapkan potensi kita, siapkan persatuan kita. Kita hancurkan paham terorisme, kita hancurkan paham radikalisme yang mengancam keutuhan bangsa ini. Anggap kekuatan mereka kekuatannya kecil, layaknya nyamuk, sekali tepuk langsung mati. Bersatulah bangsa Indonesia, dengan bersatu maka paham terorisme, radikalisme tidak akan berkembang di Indonesia. Sebagai umat beragama, tugas kita adalah menyampaikan agama sebagai sebuah ajaran yang mencerahkan pikiran dan tindakan dalam konteks apapun. Mari kita lawan terorisme, radikalisme. Agama harus mampu menghadirkan rasa adil agar setiap konflik yang muncul bisa menemukan penyelesaian. Semangat, kita hancurkan paham radikalisme, aksi terorisme dengan kebersamaan kita. Dengan kebersamaan kita, maka paham terorisme tersebut tidak akan pernah hadir di bumi Indonesia. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pernah mengatakan, kalau melihat agama secara kelembagaan, pastilah kita akan melihat ragam perbedaan. Tapi,
Agama juga bisa dan mestinya dilihat dari sisi dalam, yaitu esensi dan substansinya pada nilai-nilai universal. Silakan mengamalkan ajaran agama, namun jangan menyeragamkannya. Agama butuh wilayah yang damai, kehidupan yang damai, butuh spiritualitas nilai-nilai agama. Agama yang datang dari Tuhan untuk kemanusiaan. Cara kita mengamalkan ajaran agama, sebagian kita boleh jadi terjebak pada pengamalan yang berlebihan. Disinilah peran moderasi beragama untuk mengajak kutub-kutub yang berlebihan kembali ke tengah. Ayo bersama kita gerakkan moderasi beragama, satu pandang dalam satu kesatuan bangsa Indonesia.